double long lap penalti dan ganti motor tapi masih bisa finish P2. Keberuntungan atau skill dewa? Seri ke-6 MotoGP Prancis 2025 menyajikan tontonan yang tak terlupakan. Meskipun podium tertinggi gagal diraih, Marc Marquez menjadi pusat perhatian. Finish di posisi kedua setelah melalui serangkaian drama dan tantangan berat, dianggap sebagai sebuah keajaiban oleh banyak pihak dan semakin mempertegas statusnya sebagai kandidat terkuat peraih gelar juara dunia musim ini. Pembalap andalan baru tim Ducati Lenovo ini sempat menghadapi ujian berat. Intuisi tajamnya dalam balapan flag to flag kali ini kurang berjalan mulus, terbukti dengan 2 kesalahan strategi ban. Marquez tercatat melakukan 2 kesalahan krusial dalam strategi pemilihan ban. Kesalahan pertama terjadi sesaat sebelum balapan dimulai. Ia memutuskan mengganti motornya dari setelan ban basah, wet, untuk trek basah menjadi ban licin, slick, untuk trek kering menjelang warm up lap. Keputusan berani ini ternyata berbuah pahit karena membuatnya diganjar penalti double long lap. Ironisnya, prediksi cuaca yang mendasarinya meleset total. Alih-alih mereda, hujan justru turun semakin deras. Situasi ini memaksa Marquez kembali ke garasi untuk menukar kembali motornya ke setelan awal. Rangkaian kejadian tersebut jelas memakan banyak waktu berharga. Namun, dengan semangat pantang menyerah yang menjadi ciri khasnya, The Baby Alien berhasil memukau penonton dan paddock. Ia secara luar biasa mampu merangsek ke depan dan akhirnya mengamankan posisi kedua. Satu-satunya pembalap yang tak mampu dikejarnya adalah pahlawan lokal, Johan Zarco, Castrol Honda LCR, yang strateginya sejak awal menggunakan ban basah terbukti jitu di tengah kondisi cuaca yang tak menentu. Prestasi gemilang di Le Mans ditambah dengan konsistensi luar biasa berupa kemenangan beruntun di balapan sprint dari awal musim hingga seri ke-6 ini, mengantarkan Marquez kembali ke singgasana puncak klasemen pembalap. Ia kini mengumpulkan 171 poin, unggul 22 poin dari adiknya Alex Marquez Gresini Racing yang berada di posisi kedua. Nasib kontras dialami rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia. Pembalap yang di awal musim digadang-gadang sebagai penantang utama gelar justru masih terjebak dalam tren performa yang kurang memuaskan. Pecco kini tertahan di peringkat ketiga klasemen dengan defisit 51 poin dari Marquez. Akhir pekannya di Prancis pun berakhir dengan kekecewaan mendalam. Ia gagal finish saat balapan sprint dan hanya mampu mengakhiri balapan utama di posisi ke-16 setelah terseret insiden kecelakaan di tikungan 2. Marquez adalah fenomena, dominasi klan Marquez sulit dibendung. Pengamat senior MotoGP sekaligus mantan manajer tim, Carlo Pernat, memberikan analisis tajamnya. Menurutnya, peta persaingan kejuaraan dunia kini semakin mengerucut ke satu nama. Sekarang kejuaraan dunia sesungguhnya telah bergerak ke satu tujuan, kata Pernat. Marquez adalah pembalap yang harus dikalahkan untuk menjadi juara. Adiknya bisa menjadi lawan. Bagnaia, sayangnya, dari level psikologi tidak berada di sana. Pernat bahkan berkelakar bahwa diperlukan lampu Aladin untuk mengeluarkan kata Marquez dari sana, menggambarkan betapa sulitnya membendung dominasi Marquez bersaudara. Performa gemilang Alex Marquez yang tampil kompetitif dengan motor Ducati Desmosedici GP24 spesifikasi musim lalu juga tak luput dari sorotan Pernat. Ia menilai ini menjadi pukulan ekstra bagi kondisi mental Bagnaia yang justru masih berjuang menemukan feeling terbaik dengan motor barunya. Pernat menekankan bahwa aspek psikologi memegang peranan krusial, setidaknya 70% dalam perburuan gelar juara dunia saat ini. Lebih jauh, Pernat menyanjung kemampuan Marc Marquez dalam membangun atmosfer positif di dalam tim, sebuah kualitas yang ia samakan dengan legenda MotoGP, Valentino Rossi. Saya selalu mengatakan tentang Valentino, tentang Marquez, orang-orang yang tersenyum selalu menang karena pada akhirnya MotoGP adalah sebuah olahraga dan itu menyenangkan, ujar Pernat. Kemampuan interpersonal ini menurutnya membuat seluruh kru pasukan Borgo Panigale termotivasi untuk melayani Marquez dalam meracik setelan terbaik untuk kuda besi Ducati Desmosedici GP25 yang ditungganginya. Dalam klasifikasi pembalapnya, Pernat menempatkan Marc Marquez di kategori tertinggi yakni fenomena. Hanya Fabio Quartararo, Yamaha, yang masuk dalam grup ini berkat kemampuannya tampil di atas ekspektasi dengan motor Yamaha yang dianggap inferior.
bahkan sempat merebut pole position 2 kali. Sementara itu, Bagnaia dan Alex Marquez dikelompokkan sebagai juara dunia. Grup ketiga adalah fenomena semu yang diisi para pembalap rookie potensial seperti Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing, dan Ai Ogura Trackhouse Racing. Singkatnya, pada akhirnya Marc Marquez adalah sebuah fenomena dan pembalap utama yang harus dikalahkan, simpul Pernat. Ia bahkan memprediksi, jika Marquez mulai menerapkan strategi balapan seperti yang disarankan oleh David Tardozzi, manajer tim Ducati, mungkin persaingan gelar juara selesai dengan 3 atau mungkin 4 hari Minggu balapan tersisa. Sebuah skenario yang menurutnya tidak bagus untuk kejuaraan dunia dari segi tontonan. Ukir sejarah, Marquez lampaui Lorenzo dan Pedrosa. Selain mengukuhkan dominasinya di klasemen, podium kedua di Le Mans memiliki makna sejarah bagi Marc Marquez. Dengan tambahan 1 podium, koleksinya kini mencapai 115 podium di kelas utama MotoGP. Angka ini secara resmi menjadikannya pembalap Spanyol dengan jumlah podium terbanyak sepanjang sejarah kelas MotoGP. Ia sukses melewati rekor yang sebelumnya dipegang oleh 2 legenda balap Spanyol lainnya. Jorge Lorenzo, sang ex-Fuera, dengan 114 podium, 47 kemenangan, 44 posisi kedua, 23 posisi ketiga, dan Dani Pedrosa, The Little Spaniard yang dijuluki Raja Tanpa Mahkota, dengan 112 podium, 31 kemenangan, 40 posisi kedua, 41 posisi ketiga. Rekor 112 podium Pedrosa sejatinya sudah dilewati Marquez sejak MotoGP Argentina 2025. Rincian 115 podium Marquez sendiri adalah 65 kemenangan, 36 kali finish kedua, dan 14 kali finish ketiga. Mengingat performa Marquez yang masih di puncak, besar kemungkinan rekor ini akan terus dipertajam di masa mendatang. Bastianini tuding Bagnaia penyebab insiden. Kekisruhan MotoGP Prancis 2025 tidak hanya seputar pergantian motor akibat cuaca. Balapan utama diwarnai sejumlah insiden, salah satunya melibatkan Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, dan Francesco Bagnaia. Keduanya bersenggolan di awal balapan. Meskipun keduanya bisa melanjutkan balapan, Bastianini harus menelan pil pahit. Ia hanya mampu finish di urutan ke-13 dan, yang lebih merugikan, diganjar hukuman long lap penalti yang harus dijalani pada seri balapan berikutnya, MotoGP Inggris 2025, akibat insiden dengan Bagnaia tersebut. Seusai balapan, Bastianini tidak ragu menyalahkan Bagnaia sebagai penyebab tabrakan. Menurut Bestia, Bagnaia melakukan pengereman terlalu mendadak sehingga ia tidak memiliki ruang untuk menghindar. Sayangnya Pecco, sapaan akrab Bagnaia, tidak ikut putaran. Saya tidak tahu apakah itu karena suatu masalah tetapi ia mengerem begitu mendadak, ujar Bastianini. Saya tidak dapat menemukan ruang untuk masuk, dan itu saja. Bastianini juga menggambarkan betapa kacaunya balapan yang ia jalani. Saya memulai dengan ban licin, lalu beralih ke ban basah, lalu kembali ke ban kering. Itu adalah balapan yang sangat aneh, di mana Anda tidak bisa mengerti apapun. Saya tergelincir untuk kedua kalinya dan bahkan mendapat penalti karena memulai dari jalur pit tanpa pembatas kecepatan. Tukasnya, merujuk pada serangkaian kesulitan yang dihadapinya sepanjang balapan yang penuh drama tersebut.